Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 dari seksi 86 yang beranggotakan Ani Sundaini, Anissa Al-Putri, Liza Pusparati, dan Rania Tasya Atala. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan praktek kewirausahaan kami, yaitu masker hijab. Laporan yang pertama yaitu mengenai latar belakang produk dan keunggulan produk dengan produk sejenis yang akan disampaikan oleh Rania Tasya Atala. Kepada Atala dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang produk. Latar belakang produk merupakan salah satu hal yang dibutuhkan saat ini, yaitu adalah masker. Terlebih semenjak adanya pandemi mulai merebak di negara kita, tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi momok yang menakutkan bagi semua kalangan. Tidak hanya masalah virus, polusi udara semakin hari semakin buruk saja di negara ini. Terutama di kota-kota besar yang mana berbagai kendaraan pribadi selalu berhalu-halang bak aliran sungai. Dengan pekatnya polusi udara, tentu membuat udara yang kita hirup menjadi sangat tidak sehat. Dua alasan tersebut adalah hal yang melatar belakangi kami untuk memulai bisnis masker kain ini. Tidak hanya itu, kami berinisiatif untuk membuat masker berbahan kain ini juga untuk mengurangi polusi lingkungan. Yang kedua, ada keunggulan produk dengan produk sejenis, yaitu yang pertama ada bentuk dan corak yang kami tawarkan dalam produk kami sangat beragam. Yang kedua, ada terbuat dari kain, di mana masker ini bisa dipakai dan digunakan terus-menerus dengan cara dicuci. Yang ketiga, bukan hanya harganya yang murah dan terjangkau, penggunaan masker kain juga dapat terbilang hemat. Yang keempat, produk masker hijab ini juga sangat ramah lingkungan. Dan yang terakhir, terbuat dari bahan yang bertekstur halus dan berkualitas bagus. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tala yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya untuk laporan berikutnya yaitu mengenai kegiatan proposal yang dilakukan dan progres penjualan yang akan disampaikan oleh Saudari Anis Sundaini. Kepada Anis dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan berikutnya, yaitu tentang kegiatan promosi yang dilakukan. 1. Melakukan promosi secara online dengan memanfaatkan media sosial melalui WhatsApp, Instagram. Yang kedua, melakukan promosi secara langsung atau offline, di mana kami memperkenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Yang keempat, progres penjualan. Satu, catatan pemasukan pada minggu yang pertama pada tanggal 22 April sampai 28 April 2021, di mana jumlah masker yang terjual adalah sebanyak 24 masker dengan total pemasukan pada minggu yang pertama yaitu sebanyak 137.000. Yang kedua, pada minggu yang kedua pada tanggal 29 April sampai 5 Mei 2021, jumlah masker yang terjual sebanyak 38 masker dengan total pemasukannya yaitu sebanyak 252.000. Kemudian pada minggu ketiga pada tanggal 5 Mei sampai 11 April 2021, jumlah masker yang terjual adalah sebanyak 17 masker dengan total pemasukan itu sebanyak 88.000.
denda minggu yaitu sebanyak 252.000. Baiklah, sekian sekian laporan yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anis. Laporan selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Putri. Kepada Anissa, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai kendala penjualan produk. Beberapa kendala yang mungkin terjadi menjalankan usaha masker kain ini adalah yang pertama, persaingan yang ketat. Persaingan ini dapat terjadi karena banyaknya pesaing juga menjual barang yang serupa. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena pada saat pandemi COVID-19 saat ini, tentulah banyak yang melakukan usaha masker kain yang sangat menguntungkan. Kemudian, dengan adanya pasar yang luas, tingkat persaingan usaha juga menjadi sangat ketat. Apabila tidak dapat bersaing dengan kompetitor yang lain, kita akan sulit untuk bertahan. Yang kedua, yaitu jangkauan pasar yang belum terlalu luas. Masker yang baru kami bangun ini tentu belum memiliki jangkauan pemasaran yang begitu luas. Biasanya, pemasaran ini baru dapat dijangkau pada tempat-tempat terdekat saja. Yang ketiga, ketepatan order. Salah satu kendala umum yang dihadapi adalah ketika melakukan usaha terkait dengan pengiriman. Yang keempat, banyak jenis masker yang dengan terbaru. Sekarang masa pandemi, tentu para usahawan akan berlomba untuk membentuk masker yang berkembang. Yang kelima, adanya penipuan konsumen. Perkembangan bisnis semakin luas dan semakin mudah untuk mengakibatkan jadi penipuan. Yang keenam, masker kain tidak disarankan untuk pakai medis. Penggunaan masker kain tidak direkomendasikan oleh petugas medis yang menangani langsung karena masker kain akan membesar peluang penularan virus corona jika dipakai oleh petugas medis. Sekian dari Baik, terima kasih kepada Anissa. Laporan selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai perencanaan pengembangan. Untuk saat ini, bisnis yang baru saja dirintis ini masih dalam skala yang sangat kecil dan jangkauan pasar juga tidak luas. Hal ini tentu tidak terlepas dari beberapa kendala kami alami dalam pelaksanaan bisnis ini. Untuk kedepannya, kami akan mengusahakan agar cakupan pasar yang bisa kami jangkau akan lebih luas lagi. Salah satu usaha yang kami lakukan adalah dengan memperbanyak dan membuat masker yang akan kami pasarkan semenarik mungkin. Misalnya saja, membuat beberapa masker dengan gambar-gambar tokoh kartun, sehingga bisa menarik minat anak-anak dan dapat juga menggalakkan kebiasaan memakai masker kepada anak-anak usia bermain yang masih sangat pemilih. Selanjutnya, yaitu catatan untuk penjualan yang lebih baik. Sementara untuk penjualan yang lebih baik ke depannya, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Antaranya yang pertama, membuat motif masker yang lebih beragam tanpa mengurangi kualitasnya. Yang kedua, mengecarkan kegiatan promosi melalui berbagai media sosial. Yang ketiga, melayani konsumen dengan baik. Yang keempat, tidak telat dalam hal pengiriman barang pesanan. Dan yang terakhir, menjelaskan produk dengan sebaik mungkin. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.